Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim resmi dijatuhi vonis 10 tahun penjara atas perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Namun di balik vonis, hakim menjadi ujian bagi negara hukum. Di saat negara memanggil putra-putri terbaiknya untuk pulang dan mengabdi, justru harus terhempas oleh samarnya jerat perkara hukum. Menutup Juni 2026, Palu Hakim diketuk di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Ruangan yang penuh sesak ini mendadak riuh, mengantarkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, ke balik jeruji besi. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada sang pelopor aplikasi Gojek. Tidak hanya itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti fantastis 809 miliar rupiah dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terukur demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, putusan ini tidak lahir bulat. Di balik dinding peradilan, terjadi benturan argumentasi yang tajam. Mayoritas majelis hakim menilai Nadiem terbukti menyalahgunakan wewenang melalui pola pembersihan pejabat internal yang menolak proyek. Sebaliknya, Hakim anggota 4 Andi Saputra mengajukan dissenting opinion. Andi secara tegas menyatakan bukti yang diajukan jaksa terlalu rapuh untuk sebuah kejahatan luar biasa. Perbedaan pandangan ini seolah menguatkan pembelaan Nadiem sepanjang persidangan. Nadiem bersikuku migrasi ke sistem Chrome OS justru berhasil menghemat anggaran negara hingga 3,9 triliun rupiah dibandingkan menggunakan sistem operasi konvensional. Nadiem juga sempat mempersoalkan fenomena tukar badan dalam kasus ini, di mana pihak vendor dan belasan pejabat yang mengaku menerima uang gratifikasi justru melenggang bebas sebagai saksi penjerat, sementara dirinya tidak terbukti menerima aliran dana sepeser pun. Di luar urusan angka dan pasal, vonis Nadiem Makarim menggelinding menjadi bola salju yang menguji ketahanan institusi hukum dalam negeri. Nadiem Makarim mungkin hanya satu dari sekian banyak anak bangsa yang akhirnya merasakan dinginnya rasa keadilan. Sebuah ironi yang terus berulang di negeri ini, di saat negara memanggil putra-putri terbaiknya untuk berkontribusi dan mengabdi. Justru di ujung masa pengabdian, mereka harus terhempas oleh samarnya jerat perkara hukum. Karena pada akhirnya, kekuatan hukum tidak terletak pada kokohnya gedung pengadilan, melainkan pada keyakinan di hati setiap warga negara bahwa keadilan berlaku sama bagi siapa saja. Tim Liputan, El John Media melaporkan.